Assalamualaikum solihah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum Ustadzah menyampaikan materi, Ustadzah akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ustadzah Aulianisa Arofani. Kalian bisa memanggil Ustadzah Nisa. Barakallah, sekarang anak-anak sudah masuk di kelas 5. Nah, di sini anak-anak nanti akan belajar bersama Ustadzah Nisa di mata pelajaran PABP, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang surat At-Tin. Silahkan anak-anak buka buku paket halaman 3 ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, pada poin pertama kita akan bersama-sama membaca surah At-Tin. Siapkan diri kalian ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilina illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin, alaisallahu biahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, selanjutnya mari kita perhatikan satu persatu ayat untuk melafalkan surah At-Tin dengan harokat dan makhraj yang benar. Coba anak-anak perhatikan pada ayat keempat dan kelima. Di sini ada huruf dal bersukun, yang artinya harus dibaca memantul. Pada ayat keempat terdapat juga huruf qaf yang berharokat sukun, sehingga harus dibaca memantul juga. Kemudian pada ayat ke-6 juga ada huruf jim bersukun, yang artinya juga harus dibaca memantul. Ketiga huruf tersebut, huruf dal sukun, qaf sukun, dan jim sukun tersebut termasuk dalam bacaan qalqalah. Apa itu bacaan qalqalah? Bacaan qalqalah artinya harus dibaca memantul. Kemudian untuk akhir ayat kelima sebaiknya dibaca wasol atau terus, karena di ayat tersebut ada lafal illa di depan ayat selanjutnya yang memiliki makna istitsna, yang artinya pengecualian. Setelah membaca surah At-Tin, kita dianjurkan juga untuk membaca doa bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Artinya, benar dan aku termasuk orang yang menyaksikan. Selanjutnya, Ustadzah akan menyampaikan hal-hal penting yang terkandung dalam surah At-Tin. Yang pertama, surah At-Tin artinya buah tin. Yang kedua, surah At-Tin terdiri dari 8 ayat. Kemudian yang ketiga, surah At-Tin termasuk dalam surat Makkiyah. Apa yang dimaksud surat Makkiyah? Nah, Ustadzah jelaskan ya. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di kota Mekkah dan diturunkan sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Kemudian surah At-Tin adalah surah yang ke-95 yang turun setelah surah Al-Buruj.
Nah, sekarang Ustazah akan menyampaikan kandungan atau isi pokok yang terkandung dalam surah At-Tin. Surah At-Tin menceritakan tentang manusia dan keniscayaan pembalasan serta ganjaran yang akan diterima di akhirat nanti. Dalam surah At-Tin juga mengandung beberapa pesan. Di antaranya, yang pertama, apabila ingin menjadi manusia yang mulia, maka kita wajib hukumnya untuk meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak apa anak-anak? Ya, akhlakul karimah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua, manusia harus selalu mensyukuri semua karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diberikannya akal dan nafsu. Karena dengan akal dan nafsu, potensi manusia dapat hidup berkembang dan dapat mengembalikan kehidupannya. Yang ketiga, manusia harus beriman terhadap seluruh wahyu yang diturunkan melalui para rasul. Manusia juga harus mengerjakan kebajikan apabila ia tidak ingin jatuh kepada kehinaan dan kesengsaraan. Yang keempat, pahala bagi orang-orang yang beriman dan beramal solih tidak akan pernah putus. Kenapa seperti itu? Karena pahala itu akan tetap mengalir walaupun ia sudah meninggal. Contohnya seperti ketika anak-anak berbuat kebaikan atau beramal solih. Kelima, hari pembalasan pasti akan datang dan setiap manusia akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hakim yang maha adil. Allah tidak akan mendolimi hambanya. Nah, luar biasa sekali ya pesan-pesan yang terkandung dalam surah At-Tin ini. Semoga anak-anak bisa mengamalkan ya. Baiklah anak-anak, untuk belajar pada hari ini Ustazah cukupkan dulu ya. Insya Allah nanti minggu depan kita akan melanjutkan belajar tentang surah Al-Ma'un dan tolong menolong. Nah, tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.